Bab 337 Bintang Utara. The Eye of Death adalah teknik terlarang yang mewakili kematian ketika dilatih ke tingkat akhir. Begitu aku menyelesaikan Eye of Death, apapun yang berada di bawah tatapan mata akan membuat jiwa mereka tersedot keluar. Meskipun tidak bisa memutuskan siapa yang hidup, itu bisa memutuskan siapa yang mati. Pandangan Zhao Feng tentang dunia dibalik sekali lagi. Titik inti mata kematian adalah mengendalikan hukum kematian. Hidup dan mati adalah hukum yang mendalam yang tidak bisa dikendalikan. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memahami hukum hidup dan mati ini dan mencapai kehidupan kekal. Bahkan Supremes di Origin Core Realm hanya bisa hidup beberapa ratus tahun. Mereka tidak bisa hidup melewati 1000 tahun dan tidak bisa memahami hidup dan mati. Raja di alam Void God masih tidak bisa menembus penghalang ini. Di atas Void God Realm adalah Realm Light Mystic serta Realm Heavenly Divine. Orang-orang di alam ilahi surgawi tampaknya dewa dan legenda. Mungkin hanya mereka yang berada di level ini yang bisa mencapai keabadian. Jadi, halaman gelap mata tidak lengkap melambangkan kematian. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, merasa agak tidak realistis. Setidaknya ini hanya satu halaman dan sebagian saja. Menurut apa yang dikatakannya, mata gelap memiliki total 9 halaman dan hanya ketika semuanya dikumpulkan, seseorang dapat mengolah mata kematian terakhir. Bahkan di tingkat Zhao Feng, dia merasa sulit untuk memahami isi Eye of Death. Ada banyak frase yang sangat kuno dan jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah melangkah ke pintu Dao kuno jiwa, dia tidak akan bisa memahami apapun. Meskipun Zhao Feng tidak bisa membuat halaman gelap mata tidak lengkap dalam waktu singkat, itu memperluas cakrawala. Halaman tidak lengkap Eye gelap masih memiliki banyak teknik rahasia mata terlarang yang diberi nama teknik rahasia mata gelap. Beberapa teknik rahasia mata hitam ini bisa membusuk pikiran dan jiwa lawan. Setelah digunakan, musuh tidak akan bisa pulih dan hanya bisa menyaksikan diri mereka sendiri berjalan menuju kematian. Ada teknik rahasia mata gelap lainnya yang bisa mengumpulkan jiwa orang mati dan memadatkan kekuatan jiwa mati yang bisa membunuh orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kutukan yang lebih mendalam bahkan bisa, kutukan, orang lain dengan mata gelap. 100 Graves Forbidden Ground memiliki kutukan yang kuat yang bahkan orang-orang di Real Spirit spiritual tidak akan bisa melarikan diri darinya. Hanya Scarlet Moon Patriarch yang pernah selamat tanpa terluka. Secara keseluruhan, halaman Dark Eye Incomplete berisi teknik mematikan yang bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Perjalanan berlanjut dan waktu berlalu. Zhao Feng mulai membaca halaman gelap mata tidak lengkap dan meskipun dia belum melangkah ke Dao, dia punya pikiran dan ide dari itu. Dengan bantuan halaman mata gelap yang tidak lengkap dan fondasinya, Zhao Feng mulai menyempurnakan garis keturunan matanya sendiri. Sampai sekarang, ia memiliki 2 pangkalan utama. Salah satunya adalah Lightning Inheritance dan yang lainnya adalah Dao kuno jiwa, diwakili oleh Eye of Ice Soul. Satu fisik, satu energi mental. Dengan keduanya, Zhao Feng memiliki fondasi yang dalam. Dalam sekejap mata, hampir 2 bulan telah berlalu. Pada hari terakhir, Zhao Feng perlahan membuka matanya, merasa agak lelah tetapi sinar terang bersinar di matanya yang mengeluarkan tekanan energi mental yang lebih kuat. Selama 2 bulan terakhir, 2 pangkalan utama Zhao Feng telah membaik. Tingkat kedua bola jiwa es meningkatkan tingkat energi mental Zhao Feng hari demi hari dan sekarang setara dengan True Mystic Rank. Lantai kedua dari Lightning Inheritance telah dipahami hampir sampai tahap akhir. Saat ini juga, simbol petir di dahi Zhao Feng perlahan tumbuh lebih jelas dan bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan Lightning Inheritance, itu bisa dilihat. Miao miao, kucing kecil pencuri itu menguap. Terima kasih. Zhao Feng memasukkan kucing kecil pencuri itu ke dalam tas pet spiritual, tetapi ketika dia memeriksa gelang dan cincin interspatial, ekspresinya berubah. Kucing pencuri sialan, alis Zhao Feng berkedut karena marah. Simbol petir dari dahinya sedikit berdebar dan petir Tuan Qi di dekatnya mulai menjadi kacau, booming petir. Sumber daya dan primal crystal stone di item interspatialnya telah berkurang setengahnya. Tanpa bertanya, dia tahu bahwa itu pasti dimakan oleh kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri tidak akan melakukan apapun secara gratis dan membantu Zhao Feng memblokir angin selama 2 bulan, ia jelas membutuhkan biaya. Petir yang sangat kuat, kelompok dari Canopy Great Country semua merasakan ini dan 10 bintang lainnya termasuk Pangeran Jin merasakan tekanan yang lebih besar.
Zhao Feng dengan ringan menghela napas dan menarik auranya sebelum dia menarik kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu dengan sedih melambaikan cakarnya seolah mencoba menjelaskan. Apa, Anda berada dalam tahap tumbuh, dan membutuhkan sumber daya dan batu kristal primal untuk mengisi ulang energi Anda. Petik 2. Zhao Feng dengan curiga memeriksa kucing kecil pencuri itu. Bahkan setelah memakan segunung sumber dayanya, kucing itu tidak tumbuh jauh lebih besar. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu lalu melambai untuk mengatakan bahwa itu akan memberi Zhao Feng semua bantuan yang bisa didapatnya pada Secret True Dragon Gathering. Setelah mendengar begitu banyak sumber daya saya, apakah Anda memiliki kekuatan baru? Kucing kecil pencuri. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan menjadi lebih kecewa pada kucing itu. Tepat pada saat ini, mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan sesuatu dan dia melihat ke kejauhan. Ada cahaya putih terang 1000 mil jauhnya memberikan perasaan aneh. Cahaya terang menjadi lebih dekat dan lebih dekat. Stand Bintang Utara. Kami akhirnya di sini. Petik 2. Kata orang-orang dari Canopy Great Country. Cahaya terang adalah panggung batu putih yang bersinar sekitar 10 mil lebar. Di tengah panggung batu ada pintu batu hitam murni yang sederhana. Panggung batu putih bersinar yang kontras dengan pintu hitam murni itu sangat menarik di tengah padang pasir. Gurun ini memiliki badai pasir sepanjang tahun dan itu cukup untuk melahap manusia di bawah alam roh sejati. Di langit, ada binatang buas terbang yang bahkan bisa membahayakan orang-orang di True Human Rank. Jadi, ini stand Bintang Utara. Mata spiritual Allah Zhao Feng memindai tempat itu dan menemukan bahwa bahan-bahan di sini melampaui apa yang ia ketahui. Pengaturan semacam itu membuatnya mengingat pusat dari 100 Graves Forbidden Ground. Ketika kelompok dari Canopy Great Country tiba, sudah ada banyak orang berkumpul di sini di stand Bintang Utara. Orang-orang dari Purple Great Rising Great Country dan Scarlet Sky Great Country ada di sini. Mata Pangeran Jin mengamati kerumunan. Pada saat ini, orang-orang di stand Bintang Utara dibagi menjadi partai masing-masing. Para jenius dari 3 negara besar berkumpul bersama. Terlepas dari ini, ada juga yang dari negara kuat, klan dan keluarga besar. Di benua utara, jumlah negara kuat mendekati 100 tetapi setiap negara kuat hanya memiliki 2 tempat. Dibandingkan dengan mereka, ketiga negara besar itu sangat besar. Banyak negara kuat diperintah di bawah 3 negara besar. Misalnya, ketika orang-orang di Canopy Great Country tiba, banyak negara kuat datang. 3 negara besar adalah, negara besar ungu yang meningkat, negara besar Scarlet Sky dan negara besar Canopy. Zhao Feng menemukan bahwa ketiga negara besar mengambil sedikit lebih dari setengah pasukan di benua utara. Bagaimanapun, sebuah negara besar memiliki banyak kekuatan dan keluarga yang memiliki perwakilannya masing-masing. Hehe, babi emas kecil, kita bertemu lagi. Suara mengejek seorang wanita terdengar dari Purple Rising Great Country. Jenius terkemuka dari Purple Rising Great Country adalah seorang wanita muda berambut ungu berwarna kepahlawanan yang mengenakan jubah pertempuran Phoenix. Babi emas kecil, Zhao Feng menyadari bahwa wanita berjubah pertempuran Phoenix sedang berbicara dengan Canopy Great Country. Putri Linyu ini, Pangeran Jin mengertakkan gigi tetapi tidak berdaya dan sakit kepala. Jiang Sanfeng menekan tawanya dan berkata dengan nada rendah, babi emas kecil adalah nama panggilan yang diberikan Putri Linyu pada Pangeran Jin. Pangeran Jin bertengkar 2 kali dengannya tetapi dikalahkan oleh Putri Linyu. Petik 2. Putri Linyu ini adalah putri dari negara besar ungu yang meningkat dan mungkin adalah orang dengan kekuatan garis keturunan terkuat. Putri Linyu terkenal di seluruh benua utara karena kekuatannya dan dia telah menantang 2 ahli di True Mystic Rank sebelumnya. Di sakral terakhir, True Dragon Gathering Princess Linyu mencapai 100 teratas dan kali ini kekuatan dan garis keturunannya telah meningkat pesat. Pasukan di Northern Star Stand berdiskusi dan saling menguji. Princess Linyu perlahan berjalan ke sisi Canopy Great Country. Ya, babi emas kecil, kau masih jenius terkemuka di Canopy Great Country. Sepertinya Canopy Great Country tidak terlalu kuat. Petik 2. Putri Linyu memindai para jenius dari Canopy Great Country. Meskipun tampak seperti pandangan biasa, tatapannya mengandung aura yang tajam dan menekan. Para jenius yang dipindai olehnya secara naluriah memalingkan muka. Huff. Wang Xiaoguai memamerkan kekuatannya. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Tian Yunzi yang tampaknya memangkas udara. Zhao Feng tidak tergerak, sementara Liu Qinxin tetap diam. Jiang Sanfeng secara naluriah berpaling dari pandangan.
Putri Linyu sedikit terkejut. Dia baru saja menggunakan teknik imperial rahasia yang digunakan untuk mendeteksi kekuatan lawan. Jika lawan tidak bisa melihat tatapannya, ini berarti kekuatan mereka setidaknya 2 tingkat terpisah darinya. Jika lawannya bisa menatap matanya, itu berarti bahwa setidaknya mereka memiliki keyakinan untuk menantangnya atau setidaknya tidak terlalu jauh. Namun, kepanduan itu mengejutkan Putri Linyu. Wang Xiaoguai dan Tian Yunzi bahkan bisa membalas tatapannya. Niat pedang Tian Yunzi hampir menyentuh hatinya. Tian Yunzi ini telah memahami niat pisau yang kuat. Sepertinya kekuatannya mungkin bisa melampaui Pangeran Jin dan merupakan salah satu lawan kuatku. Petik 2. Putri Linyu menyimpulkan, selain mereka, dia juga tidak bisa mendeteksi kekuatan Zhao Feng dan Liu Qinxin. Zhao Feng benar-benar tidak tergerak. Seolah-olah dia mengabaikan pandangannya. Hehe, rambut biru yang indah. Dalam sekejap, Putri Linyu tiba di depan Zhao Feng dengan tatapan iri. Rambut Zhao Feng pudar biru dan tampak alami. Putri Linyu memiliki tujuan lain dan itu adalah untuk melihat kekuatan Zhao Feng, tetapi setelah mencermati, dia mengkonfirmasi bahwa orang ini hanya pada tahap awal dari True Human Rank. Benua Utara seharusnya tidak memiliki Xin Wu Heng yang lain. Putri Linyu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu banyak berpikir. Zhao Feng tetap tidak tergerak sejak kedatangan Putri Linyu sampai keberangkatan. Orang-orang dari Canopy Great Country seperti Pangeran Jin dan teman-temannya mengelap keringat dingin mereka. Semua jenius tua ini tahu betapa merepotkan Putri Linyu. Suara terbang terus-menerus muncul dan semakin banyak negara kuat dan klan besar berkumpul. Apa negara kuat ini? Itu terlihat baru. Petik 2. Beberapa orang mendarat dari seekor burung besar berwarna biru darah dan tidak cocok dengan yang lain. Oh, aku ingat, aku pikir itu adalah negara yang sangat jauh yang disebut negara kuat naga besi. Bab 338 mengumpulkan bintang. 1. Beberapa orang turun dari burung besar berwarna biru darah. Mereka berasal dari negara kuat naga besi. Karena tempat itu jauh, hanya sedikit orang yang tahu negara kuat naga besi. Pemimpinnya adalah pemuda berjubah mistik yang memegang kipas logam dengan mata setajam dan sedingin elang. Yang aneh adalah kulitnya berkilau metalik dan pakaian serta rambutnya bahkan tampak seperti logam ketika dia mengeluarkan aura dingin. Rank Lord sejati, mereka yang melihat orang ini tidak berani meremehkannya. Memiliki gelar negara kuat berarti bahwa mereka memiliki setidaknya satu pakar di True Lord Rank. The Iron Dragon Strong Country memiliki 2 orang jenius. Yang pertama adalah pemuda berjubah hitam yang memiliki kultivasi pada tahap awal di True Human Rank. Yang kedua adalah pemuda tanpa emosi pada tahap awal dari True Human Rank. Ini adalah Stan Bintang, Lulong dan Beimoy. Kalian berdua dapat berinteraksi dengan para jenius lain dan ingat untuk tidak menimbulkan masalah. Petik 2. Suara Lord Tiexiao yang tanpa emosi diperintahkan. Dimengerti, Tuan sejati. Beimoy menarik napas dalam-dalam. Pandangan para jenius memberinya tekanan besar. Meskipun True Lord Tiexiao telah memaksa ke-13 negara untuk menyerah, dia bertindak dengan cara yang sederhana di sini. The Iron Dragon Strong Country adalah negara yang kuat, itu sedikit di bawah rata-rata di negara-negara kuat. Pada saat ini, Northern Star Stand memiliki 3 negara besar, banyak negara kuat dan faksi di atasnya. 3 negara besar berada di atas negara-negara kuat. Bahkan 10 negara Iron Dragon Strong tidak berguna melawan mereka. Bahkan beberapa faksi dan keluarga yang lebih besar dapat menghancurkan negara kuat naga besi. Oleh karena itu, negara kuat naga besi rendah dan berhati-hati. Beimoy. Zhao Feng menatap pemuda tanpa emosi yang akrab itu dengan terkejut. Beimoy berdiri di tempat dengan hati-hati dan gelisah saat dia dengan hati-hati memindai. Karena ada terlalu banyak orang di sini, Beimoy tidak menemukan Zhao Feng, maka penemuan itu hanya satu arah. Beimoy ini mengkhianati Lord Duanjun kemudian menjual klan Bulan Patah dengan Haiyun Master. Kenapa Haiyun Master tidak ikut? Petik 2. Zhao Feng merasa menyesal bahwa dia tidak menemukan Haiyun Master. Jika Haiyun Master masih dalam kultivasi dia, Zhao Feng membunuhnya seperti membunuh seorang anak. Tepat pada saat ini, di daerah tertentu, ada gangguan ketika 2 jenius muda mulai berkelahi. Kultivasi 2 jenius berada pada tahap puncak dan tahap akhir dari True Human Rank. Pertempuran mereka menyebabkan angin melolong dan gelombang udara terbang kemana-mana. Baik, keajaiban sekitarnya semua melihat pertunjukan ini.
Ada banyak orang di sini dan semua orang adalah keajaiban. Itu normal bagi mereka untuk bertarung. Para jenius di benua utara tidak begitu damai dan akan selalu bertarung. Jiang Sanfeng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bukankah generasi yang lebih tua menahan juniornya? Mata Zhao Feng bersinar. Pada saat ini, para jenius dari beberapa faksi sudah mulai bertarung. Mungkin ada permusuhan antara negara dan klan atau bahkan tentang pengumpulan naga suci-suci yang terakhir. Alasan lain adalah bahwa para jenius ini mencoba menguji kekuatan satu sama lain. Dai Ye menjelaskan, kepanduan. Zhao Feng tertawa. Benua utara sangat besar dan beberapa faksi dan negara sangat jauh sehingga mereka tidak dapat sering berinteraksi. Tapi sekarang setelah semua jenius berkumpul, sudah waktunya untuk saling mencari tahu. Di bawah situasi ini, bahkan jika tidak ada masalah di antara mereka, mereka akan menemukan masalah. Bahkan menjadi salah satu dari 3 negara besar, Canopy Great Country tidak bisa lepas dari ini. Negara-negara kuat dan klan yang normal jelas tidak berani menyinggung negara besar Canopy, tetapi ada lebih dari satu negara besar dan sejumlah kecil klan dan keluarga kuno yang tidak takut dengan negara besar Canopy. ZZ, Canopy Great Country kali ini sangat berwarna. Rambut emas, rambut biru, rambut ungu, saya pikir saya memasuki surga anjing. Petik 2. Nada mengejek datang dari pesta di dekatnya. Pembicaranya adalah pria kepala botak dengan garis-garis hijau gelap yang aneh di dadanya. Itu bukan tato tetapi garis keturunan yang sepertinya mentransmisikan cairan dengan setiap napas. Ini Xie Qinglong dari negara besar Scarlet Sky. Orang itu berada di peringkat 3 teratas di antara negara besar dan memiliki garis darah naga hijau tato yang langka. Dia berada di peringkat 100 besar terakhir kali dalam Secret True Dragon Gathering. Petik 2. Para jenius terdekat mengenali pria botak ini. Pengejek datang dari Scarlet Sky Great Country dan budidaya Xie Qinglong telah mencapai tahap puncak dari True Human Rank. Mendengar ini, Pangeran Jin dan kawan-kawan membalas dengan kutukan. Hahaha, aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi, ini adalah bug dari Scarlet Sky Great Country. Petik 2. Suara dominan terdengar dari Canopy Great Country. Semua orang hanya merasa seolah-olah udara dipotong oleh irisan tajam dan mereka semua melirik. Seorang pria berjubah tampan berperang dengan pisau kuno melangkah keluar. Tian Yunzi dari Canopy Great Country. Peringkat ketiga. Petik 2. Jika aku ingat dengan benar, bukankah dia kalah dari Xie Qinglong di masa lalu? Bangkitnya Tian Yunzi langsung mengangkat perhatian banyak orang. Seseorang yang kalah berani untuk datang dan pamer. Xie Qinglong mencibir. Keduanya berada di peringkat ketiga di negara masing-masing, tetapi Tian Yunzi telah kalah dari Xie Qinglong sebelumnya. Bentrokan para jenius dari 2 negara besar membawa pandangan banyak keajaiban. Bahkan Putri Linyu dari Purple Rising Great Country tersenyum dan melihat ke atas. Green Sun Blazing Dragon, Xie Qinglong merentangkan tangannya dan garis darah hijau gelap di dadanya mulai bergerak, membentuk api hijau berbentuk naga. Hu gelombang. Xie Qinglong mengangkat telapak tangannya dan api hijau langsung terbang ke arah Tian Yunzi, mencoba menyelimutinya. Sungguh teknik rahasia garis keturunan yang kuat. Jadi, ini adalah kekuatan 100 teratas. Kekuatan Xie Qinglong membuat hati mereka yang akan berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering untuk lompatan pertama kalinya. Api mengerikan bisa langsung mengubah para ahli True Human Rank normal menjadi debu. Sisi Iron Dragon Strong Countries. Jadi, itu adalah jenius puncak benua utara. Bei Moi menarik napas dalam-dalam. Teknik rahasia garis keturunan Xie Qinglong dengan sempurna mengimbangi Dark Water Inheritance-nya. Pada saat ini, dia merasakan dagingnya dan ki dari roh sejati bergetar. Dalam pertarungan sungguhan, dia mungkin bahkan tidak bisa memblokir beberapa pukulan dari Xie Qinglong. Teknik menggambar Sky Cloud Blade. Jiang, bila kuno keluar dari sarungnya dan memadamkan api menjadi tidak ada. Pada saat yang sama, niat pisau tak terlihat pertama kali masuk ke dalam kesadaran lawan. Banyak hadir jenius merasa hati mereka menjadi dingin. Seolah-olah pisau tak terlihat telah menebas tubuh mereka sendiri. Niat pisau. Kapan Tian Yunzi memiliki niat pisau yang kuat? The Scarlet Sky Great Country dan negara-negara kuat lainnya terpana. Niat pisau menebas di udara dan memaksa Xie Qinglong untuk mundur. Ini hanya teknik menggambar pisau pertama. Tian Yunzi kemudian mengedarkan garis keturunan Tian dan Yunnya yang berwarna biru dan putih. Kapan bocah ini memahami niat pisau dan kapan itu menjadi begitu kuat?
Hanya dalam beberapa pedang, Xie Qinglong telah dipaksa mundur dan dia memiliki tanda berdarah di dada dan wajahnya. Dalam hal garis keturunan, Tian Yunzi tidak lebih lemah darinya. Sebaliknya, dia mungkin lebih kuat setelah jatuh dan bangkit. Bahkan Pangeran Jin dan Putri Linyu sedikit terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Tian Yunzi bisa mencapai 100 teratas atau bahkan lebih tinggi. Jika rumor itu nyata, dia memahami maksud pedang setelah kalah dari Xie Wuheng dan niat pedangnya 2 kali lebih kuat dari niat pedang orang lain. Mata Putri Linyu bersinar. Dia mengerti kekuatan Xin Wuheng. Setengah tahun yang lalu, keduanya datang untuk menarik, tetapi yang membuatnya marah adalah bahwa jenius misterius hanya menggunakan satu tangan dari awal hingga akhir. Legenda Xin Wuheng menjadi cerita yang diucapkan saat makan. Dia tidak memiliki bakat atau garis keturunan yang tinggi. Dia bahkan tidak belajar dari senior, tetapi orang seperti ini telah memahami semuanya sendiri dan menciptakan jalur kultivasinya sendiri. Xie Qinglong jatuh dan dikalahkan oleh Tian Yunzi. Terima kasih. Tian Yunzi kembali menang. Kemenangan Canopy Great Country jelas membuat Scarlet Sky Great Country kehilangan muka dan mereka mengirim jenius nomor 2 mereka. Dari 3 negara besar, Canopy Great Country tidak lemah, tetapi para junior biasanya tidak seberani yang lainnya. Wang Xiaoguai menggosok tangannya dengan antusias dan melompat keluar dengan tongkat emas dan peraknya. Jenius nomor 2 dari Scarlet Sky Great Country telah mencapai tahap puncak dari True Human Rank dan tidak jauh lebih lemah dari Pangeran Jin. Wang Xiaoguai bertempur sengit dalam pertempuran ini. Kekuatan garis keturunannya membuatnya menjadi lebih kuat dengan lebih banyak cedera. 100 langkah kemudian, Wang Xiaoguai terluka yang sangat meningkatkan kekuatan pertempurannya dan memberinya kemenangan. Setelah kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut, ekspresi orang-orang dari Scarlet Sky Great Country akhirnya berubah. Jika nomor 2 dan 3 dari Canopy Great Country sudah sangat kuat, maka Pangeran Jin, para jenius The Scarlet Sky dan Purple Rising Great Country tergerak. Pada kenyataannya, Zhao Feng tahu dengan jelas bahwa kekuatan Wang Xiaoguai dan Pangeran Jin tidak jauh berbeda. Tetapi jika itu adalah pertarungan hidup atau mati yang nyata, Wang Xiaoguai mungkin akan menang. Dalam hal pelanggaran, Tian Yunzi melampaui Pangeran Jin. Canopy Great Country memang berbeda kali ini. Saya tahu Pangeran Jin tetapi nomor 2 dan nomor 3. Mata Putri Linyu berbinar saat tatapannya mengamati Zhao Feng dan Liu Qinxin. Di stand Bintang Utara, untuk membuatnya lebih mudah bagi para jenius untuk saling menantang, rencana tempat duduk itu unik. Keli, kamu pergi menguji kekuatan bocah berambut biru itu. Fan Xiaoyue, kamu mencari gadis yang berpakaian putih yang membuat orang lain iri dengan kecantikannya. Petik 2. Perintah Putri Linyu. Keli dan Fan Xiaoyue masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima di Purple Rising Great Country dan di masa lalu, mereka sebanding dengan ketiga dan keempat di Canopy Great Country. Target Putri Linyu adalah Zhao Feng dan Liu Qinxin. Bab 339 mengumpulkan bintang 2. Canopy Great Country dan Purple Rising Great Country adalah teman dan junior kami jarang saling bertemu. Kita bisa menggunakan kesempatan bertanding ini untuk meningkatkan persahabatan kita. Petik 2. Mata Putri Linyu bersinar dengan kepahlawanan. Dia telah menyebutkan perdebatan langsung dan tidak mencoba menemukan masalah seperti Scarlet Sky Great Country. Pangeran Jin cegukan. Mungkinkah Putri Linyu akan menantang dirinya sendiri? Menghadapi Putri Linyu yang berada di True Mystic Rank, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Meskipun garis keturunan Pangeran Jin kuat, Putri Linyu hanya lebih kuat darinya dan dalam hal budidaya dia juga lebih tinggi. Untunglah, Putri Linyu tampaknya tidak memiliki niat untuk menantang Pangeran Jin. Menurutnya, dia tahu Pangeran Jin yang telah berkali-kali kalah darinya. Lawannya yang sebenarnya adalah Xin Wuheng dan bahkan Mo Tianyi. Seorang pria dan wanita segera keluar dari negeri besar ungu meningkat. Mereka adalah jenius nomor 4 dan 5, Keli dan Fan Xiaoyue. Budidaya keduanya telah mencapai tahap akhir dan awal dari True Human Rank masing-masing. Peringkat mereka sangat mencerminkan peringkat Zhao Feng dan Liu Qinxin. Menurut pengalaman sebelumnya, di bawah peringkat yang sama, mereka yang berasal dari Canopy Great Country bukan pertandingan Purple Rising Great Country. Zhao Feng yang sedang duduk tiba-tiba merasakan niat pertempuran datang dari pemuda berjubah putih perak di depan. Bocah berambut biru, datang dan berkelahi. Keli berkata dengan tidak sabar tanpa rasa hormat. Jika bukan karena Putri Linyu, dia tidak akan memperhatikan Zhao Feng.
Keli memiliki hak untuk menjadi sombong. Dalam Secret True Dragon Gathering terakhir dia telah mencapai puncak 300,5 tahun yang lalu, membunuh bandit panggung True Human rank puncak setelah mengejarnya selama 10.000 mil. Keli menjadi terkenal setelah itu. Dia jelas tidak tertarik menantang seorang pemula yang kultivasinya lebih rendah darinya. Sementara Keli berteriak, dia tidak menyadari bahwa Pangeran Jin dan teman-temannya menampakkan ekspresi senang. Tian Yunzi dan Jiang Sanfeng semuanya tersenyum ceria. Rincian ini jatuh ke mata Putri Linyu yang menjadi terkejut. Sisi Iron Dragon Strong Country. Zhao Feng. Hati Beimoy melonjak dan ekspresinya berubah ketika dia menatap pemuda berambut biru di Canopy Great Country. Apa? Perwakilan lainnya Lulong dari negara kuat naga besi melihat perubahan ekspresi Beimoy. Tidak ada, hanya melihat orang yang sudah dikenal. Tatapan Beimoy mulai memperhatikan apa yang terjadi di sana. 3 negara besar itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Situasi di sini menarik perhatian banyak orang yang hadir. Zhao Feng duduk di tempat yang sama dan mengabaikan teriakan Keli. Tatapannya bahkan berbalik ke sudut. Brother Beimoy, kita bertemu lagi. Bagaimana kabar klan rusak bulan? Petik 2. Sebuah suara terdengar di benak Beimoy yang membuat jantungnya berdebar. Ketika Zhao Feng berinteraksi dengannya, Lulong yang berada di sebelahnya dan bahkan Tuan sejati Tiexiao tidak merasakan apa-apa. Sulit membayangkan bahwa Zhao Feng yang ditantang saat ini masih bisa berbicara dengan mudah kepadanya. Zhao Feng, negara berkembang ungu dan negeri hebat Kanopi kami adalah teman. Hanya spar sudah, itu tidak akan membuang banyak waktu Anda. Petik 2. Melihat suasananya agak dingin, Pangeran Jin tersenyum dan berkata, lagi pula, dia adalah pemimpin Canopy Great Country. Kata-kata Pangeran Jin membuat para jenius Purple Rising Great Country mengerutkan alis mereka. Dia memberikan perasaan bahwa Pangeran Jin sendiri dibutuhkan untuk pemuda ini untuk bergerak. Itu seperti mengatakan, pergilah, Anda akan menyelesaikannya. Dalam sekejap, konyol, Keli mendidih dengan amarah. Sikap Pangeran Jin dan Zhao Feng benar-benar memandang rendah dirinya. Mengesampingkan Pangeran Jin yang lebih kuat darinya dan lawan siapa yang harus menjadi Putri Linyu, apa hak bocah berambut biru ini? Hahaha, bocah berambut biru, namamu Zhao Feng, kan? Jika Anda dapat bertukar 10 pukulan dengan saya tanpa kehilangan, saya akan menyerah. Petik 2. Keli tertawa ketika jubah putih peraknya berdesir. Weng gelombang-gelombang, riak hijau merah muncul di sekelilingnya yang membentuk lusinan garis pisau yang menyala seperti susunan pisau yang menyala. Setiap True Human rank normal yang datang dalam radius 10 yard darinya akan dibakar hingga garing. Di atas ini, pisau hitam merah muncul di tangannya yang diringkas dengan simbol api yang menyebabkan api yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Sepertinya Keli menggunakan kekuatan penuhnya. Dia melatih Scarlet Flame simbol ke simbol ke-7. Petik 2. Dengan Dark Lines Flaming Blade, kekuatannya hampir di True Mystic Rank. Orang-orang dari negeri besar ungu meningkat memandang Zhao Feng dengan gembira tetapi mereka menemukan bahwa para jenius dari negara besar Kanopi juga memiliki ekspresi sombong. Saudara Zhao memperhatikan bahwa kekuatan bertarung pria itu menakutkan, tidak baik. Dia menerjang. Petik 2. Ekspresi Beimoy berubah saat dia memperingatkan Zhao Feng melalui energi mental. Mungkin merasakan ancaman. Zhao Feng akhirnya mengalihkan pandangannya ke Keli. Aku hanya perlu satu mata untuk mengalahkanmu. Mata kiri Zhao Feng tampaknya menjadi jurang es yang tak terbatas. Eye of the Heart. Salah satu dari 3 teknik mata Zhao Feng langsung digugat. Mata Keli tersedot ke dunia abisal itu dan ekspresinya menjadi bingung. Adegan berikutnya mengejutkan para keajaiban yang hadir. Dang, bila hitam merah di tangan Keli jatuh ke tanah saat kiroh sejati memudar. Keli mulai menamparkan wajahnya. Tinger, ini salahku. Saya bajingan. Petik 2. Kamu menikahi perempuan jalang itu, disiksa dan mati. Semuanya salahku. Tamparan keras terdengar di Northern Star Stand. Wajah Keli segera mengembang merah dan darah menetes keluar dari mulutnya. Celepuk. Akhirnya dia berlutut dan menangis. Orang-orang dari Purple Great Rising Great Country mulai berteriak dan menjerit namun Keli tersesat dalam emosinya sendiri dan tidak bisa terlalu merasakan dunia luar. Keli hilang. Putri Linyu melirik Zhao Feng sebelum mengirim orang untuk membawa Keli pergi. Dari awal hingga akhir, Zhao Feng telah duduk di tempat yang sama dan menggunakan satu pandangan. Eye of the Heart digunakan untuk melawan emosi dan keinginan orang-orang.
Apapun yang hidup tidak dapat memiliki emosi atau kekurangan di hati. Zhao Feng bisa membuat lawan jatuh ke hati setan mereka. Kembali ke Gua Water Moon Secret, dia menggunakan keterampilan yang serupa untuk membuat Master B dan teman-temannya saling bertarung. Garis keturunan mata orang ini mengerikan. Hanya dalam satu pandangan Keli hilang. Para jenius dari negara besar ungu meningkat dan negara besar merah langit penuh dengan waspada terhadap Zhao Feng. Sisi Iron Dragon Great Country. Hati Bei Moi bergetar. Pada saat ini Zhao Feng masih berbicara dengannya tentang situasi ke-13 negara dan klan bulan rusak. Ini berarti bahwa Zhao Feng melakukan dua hal sekaligus dan ketika berbicara dengannya, telah mengalahkan Keli. Jika orang lain tahu ini analisis mereka tentang garis keturunan mata Zhao Feng akan naik level. Setelah Keli dikalahkan, lawan lainnya Fan Xiaoyue linglung sejenak sebelum pulih. Dia segera menantang Liu Qinxin. Fan Xiaoyue memandangi kecantikan yang menakjubkan ini yang membuat dirinya merasa bersalah atas penampilannya. Liu Qinxin tersenyum dan 7 senar Qin muncul di tangannya. Dalam kompetisi di ibu kota, dia tidak menggunakan Qin. Penggarap Dao of Entertainment. Mata Fan Xiaoyue berkedip ketika dia tidak memberi Liu Qinxin waktu untuk bermain dan mengirim serangan ungu ke arahnya. Serangan kental ini cepat dan kuat. Para penggarap Dao of Entertainment sangat mematikan ketika mereka mulai bermain. Jiang, jari-jari batu giok Liu Qinxin menyentuh Qin dan darah banyak jenius yang hadir merasakan darah mereka mendidih. Garis setengah transparan berdesir ke arah Fan Xiaoyue. Retak, serangan biru ungu Fan Xiaoyue dikirim hancur dan kekuatan yang tak terlihat bergegas ke tubuhnya. Wah, Fan Xiaoyue meludahkan seteguk darah dan riak terus-menerus memaksanya untuk mundur. Dalam hampir satu gerakan, Fan Xiaoyue dikalahkan. Negeri besar ungu meningkat itu diam membisu. Liu Qinxin ini juga menakutkan. Jika dia menggunakan Qin sepenuhnya, bahkan serangan seseorang dari kultivasi yang sama akan dengan mudah dibatalkan. Petik 2. Ekspresi Putri Li Niu serius. Dia tidak menempatkan Zhao Feng atau Liu Qinxin dalam hati secara pribadi waspada terhadap kekuatan keseluruhan Canopy Great Country. Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi, Zhao Feng, Liu Qinxin. Tidak ada yang sederhana, masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Sepertinya saat ini naga suci-suci yang berkumpul di Canopy Great Country mampu membalikkan keadaan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Canopy Great Country menekan dua negara besar lainnya. Kekuatan di bintang-bintang utara dibahas. Eselon atas dari Canopy Great Country memiliki wajah kemerahan berwarna merah cerah. Di stand bintang utara, Canopy Great Country tidak mengalami kerugian dan menyapu dua negara besar lainnya. Tapi dalam hal pemimpin, Canopy Great Country sedikit lebih lemah. Pangeran Jin kehilangan lebih dari sekali karena Putri Li Niu. Petik 2. Yang lain melihat Canopy Great Country cacat. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak negara kuat, keluarga dan faksi besar tiba. Zhao Feng menutup matanya untuk pemahaman dan tidak peduli tentang dunia luar. Pada saat tertentu, diskusi pecah sekali lagi di stand bintang utara. Orang-orang dari klan 10.000 pedang ada di sini. 10.000 pedang klan adalah klan pedang nomor 1 di benua utara dan kekuatan mereka hampir di 10 klan besar, cukup untuk menghancurkan negara yang kuat. Beberapa sosok turun dari langit. Pemimpin itu adalah pembudidaya pedang bermata satu yang telah mencapai setengah langkah origin core realm dan bahkan sedikit lebih kuat dari Grand Elder of the Imperials. Undead tua ini juga ada di sini. Rambut merah darah ekspresi Timo berubah. Dalam hal kekuatan, 10.000 pedang klan dekat dengan faksi bintang 1 dan lebih kuat dari agama darah besi. Hanya ada dua jenius dari klan 10.000 pedang. Salah satunya adalah pria berjubah biru dengan rambut putih yang aneh. Yang lainnya adalah perempuan seputih salju yang memiliki mata tajam menusuk. Itu dia. Bei Moi tertegun saat melihat gadis yang dikenalnya. Saat itu perempuan telah menghancurkan semua jenius negara 13 di bawah kakinya dengan pedangnya. Dia secara naluriah melirik ke arah Zhao Feng tetapi yang terakhir telah menutup matanya dalam pemahaman dan tidak melihat ini. Bab 340 mengumpulkan bintang 3. Perempuan salju putih dari klan 10.000 pedang adalah jenius nomor 1 terakhir dari 13 klan Chang Yuyue. Menjadi klan pedang nomor 1 di klan utara, klan pedang 10.000 adalah kekuatan yang tepat di bawah 10 klan besar. Dengan kekuatan seperti itu turun, negara-negara kuat dan klan semua mundur.
Kepala murid dari 10.000 pedang klan Xia Xianxiang datang ke-30 dalam pengumpulan naga suci-suci terakhir dan selain Mo Tianyi, tidak ada orang lain di benua utara yang bisa mengalahkannya. Semua jenius lainnya memandang pemuda berambut putih itu dengan ketakutan dan kesungguhan. Xia Xianxiang telah mencapai True Mystic Rank dan jenius nomor 1 dari klan pedang nomor 1 di benua utara. Dia terkenal di seluruh benua. Siapa gadis berpakaian polos itu? Dia hanya di True Human Rank tetapi mampu mengambil satu dari dua tempat dari 10.000 pedang klan. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah pedang ajaib Chang Yuyue yang baru saja muncul beberapa tahun yang lalu dan bakatnya tidak lebih lemah dari Xia Xianxiang? Tampaknya, dia memahami maksud pedang di depan Xia Xianxiang. Petik 2. Para jenius dari seluruh benua mengumpulkan pandangan mereka pada dua keajaiban ini dari klan 10.000 pedang. Bahkan para pemimpin dari 3 negara besar seperti Pangeran Jin dan Putri Linyu semua tersenyum dan menyapa Xia Xianxiang. Xia Xianxiang tersenyum tipis kembali pada Putri Linyu tetapi lebih dingin terhadap Pangeran Jin dan teman-temannya. Pangeran Jin sedikit tidak senang tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Ketiga negara besar menginginkan klan 10.000 pedang di pihak mereka. Mereka tidak boleh tersinggung. Chang Yuyue ini mampu mengambil salah satu dari dua tempat dari klan 10.000 pedang. Putri Linyu terkejut. Dalam ingatannya ada setidaknya 2 dari 3 jenius True Human Rank puncak yang kekuatannya setara dengan Pangeran Jin. Sulit membayangkan seberapa kuat kekuatan pertarungannya untuk bisa keluar dari kompetisi itu. Sayangnya, Zhao Feng dalam pemahaman dan tidak menyadari Chang Yuyue ada di sini. Rambut biru dan aura dinginnya berbeda dari sebelumnya dan Chang Yuyue tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Bei Moi yang berada di sudut telah mengenali Chang Yuyue dan sedikit bersemangat. Keduanya datang dari tempat yang jauh dan bisa bersaing di panggung yang lebih besar di era yang sama. Tidak ada yang berani menantang keduanya dari klan 10.000 pedang. Ini terutama terjadi pada Xia Xianxiang yang telah mencapai puncak jenius dari benua utara. Tidak ada yang hadir mungkin bisa mengambil satu pedang darinya. Itu Chang Yuyue yang menjadi target orang lain seperti Putri Linyu dan perusahaan. Tepat pada saat ini suara terbang muncul sekali lagi. Beberapa faksi lain turun. Lihat, orang-orang dari klan surgawi surga ada di sini. Mo Tianyi ada di sini. Stand bintang utara pecah menjadi kekacauan. Semua orang mengangkat kepala dan melihat beberapa burung besar dengan lebar sayap setidaknya 30 meter. Setidaknya ada 3-4 aura True Lord Rank dan 2 lainnya di setengah langkah Origin Core Realm. Ketika angka-angka ini turun, aura kuat mereka menekan daerah itu. Menjadi salah satu dari 10 klan besar, setiap penatua dari klan Surgawi Yuan berada di peringkat Lord sejati. Ada 10 orang dari klan Surgawi Yuan. Pemimpin adalah seorang pemuda tampan yang tampaknya memiliki cahaya ilahi di matanya. Setiap tindakan darinya membawa tekanan kuat. Seolah-olah dia adalah jenius terkemuka generasi ini. Dia adalah Mo Tianyi, legenda benua utara. Petik 2. Tingkat pernapasan banyak jenius meningkat ketika ekspresi mereka menjadi penuh kegembiraan dan kekaguman. Beberapa jenius wanita bahkan merasa jantung. Mereka berdetak kencang dan pipi mereka memerah saat mereka menatap wajah tampan Mo Tianyi. Setelah kedatangan Mo Tianyi, situasi di bintang utara berubah sedikit. Dia tampaknya menjadi pemimpin dari semua jenius benua utara. Tidak ada yang tidak mau dan tidak ada yang berani menantangnya. Hanya Xia Xianxiang dari klan 10.000 pedang yang menatap Mo Tianyi di mata untuk 1 atau 2 napas yang solid dan bentrokan energi mental yang tak terlihat membuat hati para ajaib di sekitarnya tidak tenang. Setelah beberapa saat tempat itu menjadi tenang tetapi lebih banyak tatapan yang memeriksa 10 dari klan Surgawi Yuan. The Heavenly Yuan Clan sangat kuat. Mereka memiliki 5-6 pangkat manusia sejati puncak yang hanya lebih kuat dari Pangeran Jin. Selain Mo Tianyi, ada sosok wanita elegan lain yang menarik perhatian banyak orang. Gadis itu tersenyum dan kecantikannya sudah cukup untuk menghancurkan negara. Gaun ungu samarnya berkibar, seolah-olah dia adalah kecantikan yang terbuat dari batu giok. Ini dia, Zhao Yufei. Mata Bei Moi dan Chang Yuyue mendarat pada gadis berpakaian ungu itu. Sejak saat itu, 13 negara telah berubah. Banyak jenius telah pergi ke negara lain. Bei Moi telah memihak Hai Yun Master dan mengkhianati mereka. Chang Yuyue berhasil memasuki klan pedang nomor 1 di benua utara. Zhao Feng menjadi pemimpin bab dari agama darah besi. Dari ketiganya, Chang Yuyue memiliki kekayaan terbesar. Namun,
Tidak ada yang mengira Zhao Yufei akan lebih beruntung. 10 klan besar adalah faksi kuno yang berdiri di puncak benua. Klan Yuan Surgawi, klan 10.000 pedang ada di sini. Sebagian besar pasukan di benua utara telah tiba. Petik 2. Para jenius yang ada sekarang memindai sekitar. Ada satu lagi. Mata Putri Linyu melompat-lompat. Yang mana, masih ada 10.000 asal klan yang bahkan lebih tua dari klan Surgawi Yuan. Putri Linyu memberitahu saat suara terbang muncul. Dari langit, awan merah tua melayang. Panjangnya sekitar selusin meter dan beberapa sosok bisa dilihat di sana. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan menyadari bahwa awan merah tua itu terdiri dari kawat logam merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Klan 10.000 asal telah tiba. Para jenius dari klan Surgawi Yuan dan klan 10.000 pedang melirik. Di benua utara klan 10.000 asal adalah yang tertua dan setara dengan klan 10.000 pedang, tepat di bawah klan Surgawi Yuan. Tidak ada banyak orang dari klan 10.000 asal, hanya 3 total. 1 penatua dan 2 pria. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan rambut keriting dan tangannya berada di belakang punggungnya yang kultivasinya telah mencapai True Mystic Rank. Yang lainnya adalah pemuda normal yang memiliki mata tertutup dan sangat rata-rata. Sebagian besar tatapan tertarik oleh jenius True Mystic Rank tetapi para jenius puncak seperti Mo Tianyi, Xia Xianxiang, Putri Linyu dan rekan-rekan memiliki mata mereka mendarat di yang kedua. Pakaian yang dikenakan pemuda serta penampilannya terlalu normal. Sangat normal sehingga bisa diabaikan. Xin Wuheng, niat pertempuran melonjak di mata Tian Yunzi dan pedang di punggungnya sedikit bergetar. Xin Wuheng, dia anak ajaib yang memukau benua utara. Petik 2. Xin Wuheng ini bahkan belum berusia 20 tahun tetapi menjadi murid kepala 10.000 asal klan. Di generasi ini dia hanya kalah dari Mo Tianyi sebelumnya. Petik 2. Rupanya Pangeran Jin, Putri Linyu dan beberapa orang lainnya juga kalah dari orang ini sebelumnya. Mata para jenius lainnya melebar saat mereka menatap Xin Wuheng. Tapi, pakaian Xin Wuheng terlalu normal dan matanya masih tertutup. Siapa ini Xin Wuheng? Mengapa saya merasa seperti dia seperti Brother Zhao Feng? Petik 2. Bei Moi dan Chang Yuyue tidak kenal Xin Wuheng. Kembali di Sun Feather City. Xin Wuheng adalah seorang jenius yang penuh misteri. Di puncak ia mengikat, pertama, dengan Zhao Feng dan memiliki judul, 10 bergerak Xin Wuheng. Namun, di puncak Xin Wuheng telah membatasi kultivasinya dengan 1 peringkat bahkan ketika berkelahi dengan Zhao Feng. Hanya Zhao Feng yang memiliki mata spiritual Tuhan memperhatikan ini. Xin Wuheng kita bertemu lagi. Zhao Yufei bergumam. Dia telah memasuki benua utara untuk sementara waktu dan bahkan menyaksikan pertempuran Xin Wuheng dan Mo Tianyi. Dalam hati Zhao Yufei ada seorang pemuda yang tak terkalahkan yang selalu tenang. Dia selalu mematahkan legenda dan menciptakan keajaiban meskipun, orang, itu hanya terikat dengan Xin Wuheng saat itu. Saudara Zhao Feng, akankah Anda muncul saat ini di Secret True Dragon Gathering? Mata Zhao Yufei berputar saat dia melihat sekeliling. Dia tidak akan percaya bahwa dengan bakat Zhao Feng, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering kecuali dia tidak mau. Karena itu, Zhao Yufei mulai mencari. Beberapa ratus orang jenius ada di sekitar Northern Star Stand dan sulit untuk menemukan satu orang. Zhao Yufei menggigit bibirnya dan meninggalkan kelompok Heavenly Yuan Clan saat dia mencari. Saudari Yufei, siapa yang kamu coba cari? Aku ikut denganmu. Mo Tianyi tersenyum tipis dan berjalan. Di klan, hanya mereka yang menjadi murid Supremes dan memiliki status yang lebih dekat. Pada saat tertentu, langkah kaki Zhao Yufei berhenti ketika dia tiba di kelompok Canopy Great Country. Mo Tianyi ada di sini. Siapa gadis cantik dengan Mo Tianyi? Dia sangat cocok dengannya. Petik 2. Pangeran Jin dan beberapa jenius lainnya sedikit linglung seolah-olah mereka disukai oleh seorang dewi. Apakah Anda menemukan orang itu? Petik 2. Mo Tianyi merasa sedikit aneh. Dia hanya mengenal Pangeran Jin sedikit dan yang lain bisa diabaikan. Mata Zhao Yufei mengamati 10 bintang dan mendarat pada pemuda berambut biru untuk sementara waktu. Dia juga melihat secara mengejutkan pada Liu Qinxin yang memiliki aura langka. Ayo pergi ke tempat lain. Zhao Yufei tersenyum yang sepertinya membuat bunga mekar dan semua jantan kehilangan jiwanya. Pada saat ini dia sepertinya menerima berita bagus yang membuatnya bahagia. Yakin, Mo Tianyi mengangguk lemah dan ketika dia berbalik, matanya melirik pemuda berambut biru.
Tindakan kecil Zhao Yufei tidak luput dari inderanya yang kuat. Siapa remaja berambut biru yang Sister Yufei tidak ingin ganggu? Meskipun Mo Tianyi penasaran, dia tidak bertanya apa-apa karena ini rahasianya. Pangeran Jin dan yang lainnya mengirim keduanya pergi dengan mata mereka dan perasaan diakui. Setelah semua, mereka mendapat perhatian dari legenda benua utara, Mo Tianyi. Dia kenal Zhao Feng. Dari 10 bintang, hanya Liu Qinxin yang memperhatikan tindakan kecil Zhao Yufei. Bab 341 Komentar Mo Tianyi. 5 hari kemudian, semakin banyak orang berkumpul di Northern Star Stand. Para jenius di seluruh benua utara telah tiba. Dapat dikatakan bahwa tempat ini penuh bintang. Klan Yuan Surgawi, 3 negara besar serta kekuatan lainnya. Seluruh benua utara harusnya ada di sini. Petik 2. Mata Putri Linyu mengamati seluruh area. Meskipun dia adalah putri dari sebuah negara besar, dia memiliki hati seorang lelaki dan tahu segalanya tentang para jenius di seluruh benua. Canopy Great Country. Pangeran Jin dengan lemah menganggukkan kepalanya. Kita semua di sini. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu waktu aliansi area suci. Petik 2. Setelah arai teleportasi dari bintang utara berdiri dan aliansi area suci terhubung, maka pengumpulan naga suci akan tertinggal. Selama beberapa hari terakhir pasukan telah saling mencari dan menguji. Beberapa jenius baru akan ditantang untuk dibina. Karena itu, Chang Yuyue, Zhao Feng dan teman-teman semuanya ditantang. Apa yang membuat orang lain terkejut bahwa beberapa orang baru memiliki kekuatan pertempuran yang tak terbayangkan. Jalan pedang Chang Yuyue telah mencapai penguasaan yang tinggi dan bahkan pangkat True Human Rank dikalahkan oleh satu pedang. Sebagian besar lawannya dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Niat pedang yang mengerikan seperti itu, dan jalan pedang yang ekstrim. Tian Yunzi tidak bisa menahan napas dingin ketika dia melihat penguasaan pedang Chang Yuyue. Kekuatannya membuat orang lain melihat mengapa dia bisa mengambil salah satu dari 2 10,000 Sword Clan Spot. Bagaimanapun juga, Chang Yuyue berdiri di puncak 13 klan dan memahami maksud pedang yang bahkan lebih muda dari Xia Xianxiang. Bahkan Zhao Feng hampir kalah di punggungnya di perjamuan 13 klan. Penampilan Zhao Yufei juga luar biasa. Dia telah dengan mudah mengalahkan banyak lawan yang menantangnya. Dengan kebangkitan garis keturunannya dan kembali ke leluhurnya, kekuatan True Force dan kecepatan pemulihannya luar biasa dan bahkan mengandung ledakan. Perlu disebutkan bahwa jenius nomor 2 dari negeri besar ungu meningkat yang kekuatannya sebanding dengan Pangeran Jin telah dikalahkan oleh Zhao Yufei. Selain itu, Tian Yunzi dan Putri Linyu keduanya menantang Xin Wuheng. Hasilnya adalah bahwa Tian Yunzi telah dikalahkan oleh Xin Wuheng dalam 10 langkah. Hasil Putri Linyu sama seperti sebelumnya. Setelah 100 atau lebih gerakan, dia masih tidak bisa memaksa Xin Wuheng untuk menggunakan tangan keduanya. Xin Wuheng ini menggunakan satu tangan lagi. Sayangnya, saya tidak bisa menggunakan gerakan membunuh saya dengan mudah. Petik 2. Putri Linyu menatap Xin Wuheng dengan kengganan. Namun, Xin Wuheng duduk dengan mata tertutup dan mengabaikannya. Dengan menyesal, selama beberapa hari terakhir Zhao Feng dalam pemahaman dan melewatkan banyak pertunjukan menghibur. Saat ini dia sepenuhnya fokus pada pemahaman dan bahkan tidak tahu tentang Zhao Yufei atau Xin Wuheng dan kedatangan perusahaan. Ledakan, tiba-tiba langit bergemuruh dan mulai turun hujan lebat. Beberapa jenius yang tidak siap direndam. Hujan petir, Zhao Feng perlahan membuka matanya. Dia dibudidayakan dan merasakan petir Yuan Qi yang padat sangat dekat dengannya. Lebih dari 2 bulan budidaya keras, kekuatan Zhao Feng telah meningkat. Di satu sisi inderanya telah meningkat dan dapat menghubungi surga bumi petir Yuan Qi lebih banyak. Di sisi lain, sumber roh sejati yang disegel di dalam dirinya oleh bajak laut bulan air yang dekat dengan True Lord Rank kadang-kadang memasuki tubuhnya yang sangat meningkatkan pemahamannya. Tanpa sadar, kultivasi Zhao Feng mendekati tahap akhir dari True Human Rank. Zhao Feng keduanya memahami warisan petir dan dao kuno dari jiwa eske. Tingkat tinggi tetapi dihentikan oleh gunung yang lebih tinggi. Berapa lama sampai Secret True Dragon Gathering? Mata Zhao Feng mengamati seluruh area. Pemimpin bab, kamu akhirnya bangun. Sekitar 10 hari kemudian stand bintang utara akan terhubung ke aliansi area sakral. Petik 2. Jiang Sanfeng menjawab, Xin Wuheng, Chang Yuyue, Yufei. Petik 2. Zhao Feng menemukan banyak kejutan kecil di tempat itu dan senyum muncul di mulutnya.
Seketika itu juga, dari sisi 10.000 asal klan Xin Wuheng merasakan sesuatu. Xin Wuheng, kita bertemu lagi. Sebuah suara muncul di benak Xin Wuheng. Xin Wuheng membuka matanya yang dalam karena terkejut. Matanya tampaknya mengandung kealamian yang bukan sesuatu yang harus dimiliki seorang junior. Aku selalu tahu kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ekspresi Xin Wuheng sebagian terkejut. Kembali pada KTT Genius, ia telah menekan budidaya dan datang untuk menggambar dengan Zhao Feng. Setelah itu ia segera meninggalkan area Cloud. Saat ini juga, adegan aneh muncul di Northern Star Stand. Dua pemuda yang duduk dengan mata tertutup hampir membuka mata mereka pada saat yang bersamaan dan saling memandang dengan rumit. Zhao Feng, kamu kenal Xin Wuheng? Jiang Sanfeng berkata dengan terkejut. Pada saat bersamaan, Putri Linyu juga memperhatikan detail ini karena mata Zhao Feng dan Xin Wuheng saling memandang dengan ekspresi berbeda. Sepertinya aku meremehkan pemuda ini. Dia kenal Xin Wuheng dan tampak seperti temannya. Petik 2. Mata Putri Linyu bersinar. Detail kecil ini juga jatuh ke mata banyak jenius lainnya. Zhao Feng, setelah aku kalah darimu hari itu aku sudah berlatih 2 kali lebih keras dan di Secret True Dragon Gathering, aku akan menggunakan pedangku untuk mengambil kembali penghinaan itu. Suara dingin Chang Yuyue terdengar. Matanya tampak menembus udara dan membuat hati banyak orang jenius di dekatnya terasa dingin. Sua, tatapan semua orang jatuh ke Zhao Feng dengan kaget dan ingin tahu. Rahasia apa yang dimiliki pemuda ini? Bahkan seseorang sekuat Chang Yuyue pernah kalah darinya dan Xin Wuheng yang tak terukur juga mengenalnya. Kejutan dari Secret True Dragon Gathering ini lebih dari yang aku duga. Senyum Zhao Feng memiliki harapan di dalamnya. Dia tidak takut pada Chang Yuyue dan bahkan tidak sabar untuk melawan Xin Wuheng. Langit terus hujan. Suara Zhao Feng terdengar di dalam kepala Zhao Yufei dan keduanya mulai berinteraksi dalam energi mental. Senyum Zhao Yufei lebih besar muncul lebih sering daripada 2 bulan lalu. Semua ini jatuh ke mata Mo Tianyi. Tanpa sadar, Mo Tianyi tiba-tiba menjadi tertarik pada pemuda berambut biru. Wei Yunqi, pergi menguji anak berambut biru itu. Mo Tianyi memberitahu seorang murid inti di belakang. Wei Yunqi merasa dicintai. Meskipun dia memiliki kultivasi dari puncak manusia sejati, dia hanya berada di peringkat ke-9 dari murid-murid klan surgawi. Mo Tianyi adalah legenda di benua utara dan murid sovereign. Untuk Wei Yunwi, dia sangat jauh. Segera, Wei Yunqi berjalan menuju pesta Canopy Great Country. Murid inti dari klan Yuan surgawi. Pangeran Jin dan ekspresi perusahaan berubah. 10 klan besar adalah eksistensi yang bahkan 3 negara besar harus junjung tinggi. Hehe, aku mendengar bahwa saudara Zhao Feng sedikit misterius dan yang ini ingin menantangnya. Wei Yunqi berkata dengan hormat. Alis Zhao Feng berkerut. Dia tidak benar-benar menyukai tantangan ini tanpa alasan. Scouter lain, dia perlahan berdiri dan memutuskan untuk berolahraga kali ini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat memindai Wei Yunqi dan memperkirakan kekuatannya. Kultivasi orang ini setara dengan Pangeran Jin tetapi tidak memiliki garis keturunan. Mungkin keahliannya begitu sehingga kekuatan keseluruhannya harus dekat dengan Pangeran Jin. Mereka yang berkultivasi di bawah True Mystic Rank bisa dikalahkan oleh Zhao Feng di satu mata. Oh, baiklah, aku akan menggunakannya untuk menguji penggabungan dari Mystic Flower Treasure Bible dan Lightning Inheritance serta hal-hal lain. Zhao Feng berdiri. Saat ini banyak jenius top termasuk Putri Linyu, Xin Wuheng, Chang Yuyue, Mo Tianyi dan teman-teman menoleh. Usia dan kultivasi Brother Zhao sama-sama lebih rendah dari umur saya. Saya akan membiarkan Anda memiliki 10 gerakan. Petik 2. Wei Yunqi berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengenal Zhao Feng dan karena dia lebih tua, lebih berpengalaman dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi, biarkan Zhao Feng memiliki keuntungan. Yakin, Zhao Feng tidak setuju. Qiu. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Feng melintas dari tempat aslinya. Tidak baik. Wei Yunqi hanya merasakan matanya kabur dan sensasi mati rasa datang dari sisinya. Dia secara naluriah mengedarkan kinya roh sejati dan mengirim gelombang-gelombang roh sejati di sekitarnya untuk mendorong balik apapun dalam radius tertentu. Bam! Sosok yang dibungkus petir di belakang Wei Yunqi terlempar ke belakang. Keterampilan gerakan bocah ini aneh. Dia menghela nafas dan menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak meremehkan lawannya.
Wei Yunqi tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sedang menatap tempat di atasnya dengan mata lebar. Langkah petir teleportasi. Sosok hantu tampak entah dari mana di atas kepala Wei Yunqi. Apa? Wei Yunqi merasakan sensasi mati rasa dari kepalanya dan sudut matanya bahkan melihat kaki tertutup petir. Istirahat. Dengan tergesa-gesa ia meraung dan membentuk cakar yang menyerang ke arah Zhao Feng tetapi tidak mengenai apapun saat sosok itu melintas. Langkah petir teleportasi. Sosok berambut biru dalam kilat muncul di belakangnya. Selanjutnya, pemuda itu tepat di belakangnya. Rantai petir. Pemuda berambut biru tepat di belakangnya dan rantai jempol lebar melilit Wei Yunqi. Ah. Otot Wei Yunqi bergetar dan tidak memiliki perlawanan setelah dibungkus oleh lapisan petir. Celepuk. Nafas dua kemudian tubuh Wei Yunqi berubah menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah sambil merokok. Selanjutnya, pemuda berambut biru memiliki senyum aneh di wajahnya yang membuat orang lain di dekatnya menjadi dingin. Wei Yunqi yang berada di puncak True Human Rank dipermainkan oleh bocah ini. Kecepatan yang mengerikan. Dia menggabungkan esensi dari kilat dan banyak hal lainnya. Petik 2. Di sisi Canopy Great Country, Pangeran Jin memiliki mulut yang menganga dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kekuatan Wei Yunqi tidak jauh dari milikku. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan oleh Zhao Feng ini? Petik 2. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak menyembunyikan banyak kekuatan dalam pertempuran sebelumnya, tetapi dia telah mengolah seluruh jalan dan meningkatkan. Begitu-begitu, Mo Tianyi mengambil kembali tatapannya dan setelah melihat tampilan Zhao Feng, kehilangan minat padanya.